Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Faslun fi zakatil fitri. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان إذا كان حرا فتجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤونته وقت غروب الشمس آخر يوم من أمة وزوج ووالد وولد وعبد إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخرها آثم وصارت قضاء ولا فطرة على معسر وهو من لا يجد شيئا أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه وهي صاع والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث ولا يجزئه إلا الكيل ولا يجزئ إلا من غالب قوت البلد. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini, malam pertama daripada bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah pandang hati kita, diri kita, ruhani kita, nafsu kita dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Tentu untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyodorkan diri kita ke tempat-tempat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menuntut ilmu. Sebelumnya kita mendengarkan daripada syama'ilnya Rasulullah, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya dan memberikan anugerah-anugerah luhurnya sebagaimana yang diberikan kepada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, para anbiya, para mursalin, para mugarrabin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan kepada Nabi kita Muhammad Sayyidul Mursalin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita niatkan di awal puasa kita, niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diniatkan oleh para sahabatnya dan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diniatkan oleh para salafun salih, dan yang diniatkan oleh para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasihnya, para awliyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam niat kita mendirikan salat, melaksanakan puasa Ramadan, menjalankan qiyamul lail, dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam membaca Al-Quran, di dalam mendalami Al-Quran, di dalam menghayati Al-Quran, di dalam menimba ilmu yang ada di dalam Al-Quran, kita niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh para kummal ibadillahi salihin, para orang-orang yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para nabi, para mursalin, para awliya mugarribin, dan para orang-orang yang dekat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat datang, kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulan pensucian diri kita, bulan tarbiyah untuk jasadiah kita, untuk kita benar-benar latih, kita didik jasad kita, paling tidak meminimalisir dari kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya berlebihan atau biasanya keluar batas. Kita kurangin sedikit demi sedikit latihan dari awal puasa sampai akhir puasa, sehingga kita lulus di dalam tarbiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan ini
bulan untuk ujian kita di dalam melatih badaniah kita, di dalam sedikit tidur, dalam sedikit makan, dalam sedikit minum, dalam sedikit bergaul dengan istri kita, dan dari hati kita latih, kita didik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita biasakan dengan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat sabar kita, dari sifat syukur kita, dari sifat malu kita, dari sifat takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari keikhlasan kita belajar tawakal dengan Allah, belajar mencintai Allah, belajar ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita masukkan di dalam hati kita untuk kita didik di dalam bulan Ramadan ini bisa masuk ke kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita didik ruhani kita untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan kenikmatan zikir, kenikmatan daripada semua anugerah-anugerah yang Allah berikan ke dalam hati kita dari sifat-sifat luhur, kita rasakan kenikmatannya sampai kita merasakan tingkatan yang tertinggi dari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sanubari yang suci, yang bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk di dalam pembahasan di dalam kitab Mukhtasarul Latif, di dalam kitab pembahasan tentang zakatul fitr, dan bertepatan dengan bulan puasa Ramadan karena diwajibkannya zakat fitr di dalam bulan Ramadan. Dinamakan fitr karena diwajibkannya ketika kita dikatakan para ulama berkaitan dengan fitr iftar di dalam bulan puasa. Maka ketika di saat bulan puasa kita tepat sekali untuk membahas di dalam masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Fitrah maknanya khilqah, kembali kepada asal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesucian. Kalau kita melaksanakan membayar zakat fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitrati tuhuratun lis-shaim minal laghwi warrafati wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai pencuci bagi orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang lalai dan kotoran-kotoran yang ada di dalam kita berpuasa. Wa tu'matun lil masakin, dan sebagai memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka dinamakan zakatul fitrah, sehingga kita mudah-mudahan kembali ke dalam kesucian ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Dalam pembahasannya Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal langsung kepada pembahasan kewajiban zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi, dan wajib zakat fitrah tersebut dengan tenggelamnya matahari akhir yaumin min Ramadan, di akhir hari bulan suci Ramadan. Bagi orang yang mendapati tenggelamnya matahari di bulan suci Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sebelumnya sudah meninggal, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia dapetin daripada akhir bulan suci Ramadan dengan tenggelamnya matahari, dan didapetin setelahnya masuk bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun dibolehkan oleh ulama membayar fitrah dari awal bulan suci Ramadan. Dibolehkan untuk kita membayar zakat fitrah dari awal bulan suci Ramadan. Tapi yang lebih afdalnya adalah di malam Id, di saat sebelum kita melaksanakan daripada salat Id, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal, kita mengeluarkan zakat fitrah.
Dan zakat fitrah ini terkadang salah pemahaman. Kalau kita sudah serahkan kepada wakil kita atau amil fitrah, pada amil-amil zakat fitrah, kita udah merasa bebas. Padahal kalau belum disampaikan kepada orang miskin, kepada fukara yang berhak menerimanya, belum selesai tugas kita di dalam menyerahkan zakat fitrah. Kalau kita sudah tahu jelas bahwa zakat fitrah itu sudah yang diserahkan kepada orang-orangnya yang berhak menerimanya, maka telah selesai daripada kewajiban kita membayar zakat fitrah. Kadang ada tunggu sampai akhirnya telat di membayar zakat fitrahnya. Orang sudah selesai sembahyang Id baru mengeluarkan zakat fitrah. Makruh menundanya setelah sembahyang Id sampai tenggelam matahari, masih makruh. Apabila di hari Id sampai tenggelam matahari dia enggak keluarkan, itu haram, dia menundanya, dan wajib atasnya membayar qadha kecuali ada udzur. Kecuali kata ulama ada udzur, dia enggak dapetin orangnya untuk menerima zakat fitrah, atau ada bagian-bagian kerabat yang dia utamakan untuk menerimanya, datangnya telat untuk mengambilnya. Kalau ada udzur, maka dosanya tidak didapati, tapi wajibnya, qadhanya membayar, tetap harus mengeluarkan zakat fitrahnya, harus dikeluarkan. Wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min ramadhana, dan wajib zakat fitrah dengan tenggelamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, hari terakhir di dalam bulan Ramadan, di hari Id, di malam Id. Di malam Id, bagi orang-orang yang dia hidup di saat tenggelamnya matahari dan didapetin bulan Syawal sedikit aja setelah tenggelam matahari, itu masuk udah hitungan Idul Syawal, dalam Syahrul Syawal, masuk dalam hitungan bulan Syawal. Apabila dia hidup pada saat itu, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Idza kana hurran, syarat yang pertama apabila dia seorang merdeka. Kalau budak nggak wajib. Budak yang wajib adalah tuannya, bukan dirinya yang mengeluarkan, tapi tuannya yang memiliki budak tersebut yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Fatajibu alaihi fitratu nafsihi, kewajiban zakat fitrah tersebut atas dirinya, wa fitratu man alaihi maunatuhu, dan fitrah juga dikeluarkan zakat fitrah atas orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya. Waqta ghurubis syamsi, ketika mereka berada di dalam saat tenggelamnya matahari, akhir yaumin, di hari terakhir di bulan Ramadan. Siapa aja? Min amatin, dari budak perempuannya, wa zaujatin, dari istrinya, wa walidin, dan orang tuanya, wa waladin, dan anaknya yang kecil, wa abdin. Kenapa anak yang kecil? Karena anak yang sudah dewasa, yang sudah bisa mencari usaha sendiri atau udah balik paling tidak, dia nggak bisa kita keluarkan zakatnya langsung, harus dia sendiri yang mengeluarkannya. Baik orang tuanya memberikan hadiah untuknya zakat fitrah, seberat zakat fitrah kepada anaknya, dan anaknya yang meniatkan, atau anaknya mewakilkan orang tuanya. Anaknya mewakilkan orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu dua kemungkinan. Yang pertama, ayahnya, orang tuanya memberikan kadar zakat fitrah kepada anaknya yang sudah besar, anaknya yang sudah bisa berusaha sendiri, anaknya yang sudah baligh, diserahkan zakat fitrahnya, dia yang niatin. Anaknya itu yang niatin, itu yang paling afdal, itu yang afdalnya. Atau si anak menyerahkan, mewakilkan orang tuanya untuk niatin zakat fitrahnya, niatin zakat fitrah si anak. Nggak bisa orang tuanya langsung niat untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah dewasa, nggak bisa, nggak sah. Harus diserahkan kepada anaknya, atau anaknya menyerahkan perwakilan niatnya kepada orang tuanya. Min amatin wa zaujatin, dari budak perempuannya, wa zaujatin,
dan istrinya, wa walidin, wa waladin, dan dari orang tuanya, ayah ibunya, kalau keduanya orang fakir. Kalau keduanya orang fakir. Kalau keduanya orang mampu, tidak wajib dia mengeluarkan. Sunnah aja. Sunnah aja dia mengeluarkan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau orang dua-duanya fakirin atau miskin, wajib bagi seanak untuk mengeluarkan untuk kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kemudian wawaladin, dan anaknya tadi. Anaknya yang kecil-kecil saja. Kalau sudah dewasa, sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri, usaha sendiri, atau sudah balik, dia tidak wajib lagi orang tuanya. Dianjurkan, disunnahkan orang tuanya mengeluarkan untuknya. Tapi dengan syarat tadi, anaknya sendiri yang niat, atau anaknya sendiri yang mewakilkan si ayah untuk niat daripada zakat fitrahnya. Wa abdin, dan hamba sahayanya. Oh, sekarang ya pembantunya yang tidak dibayar, nggak ada gajinya, termasuk tuh pembantu yang nggak ada gajian bulanannya atau gajian hariannya. Di rumah kita ngebantu aja. Nah, dia tanggung jawab kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, sama seperti budak sahaya. Tidak ada muslimin kalau mereka semuanya itu orang muslim. Kalau mereka semuanya orang muslim, budak perempuan, istri kita, orang tua kita, anak kita, semuanya muslim. Wajib kita mengeluarkan zakat. Wa wajada ma yu'addi anhum. Yang ketiga, syaratnya dia dapetin daripada kemampuan untuk mengeluarkan untuk semuanya orang tadi yang menjadi tanggung jawab. Kalau dia nggak dapat kecuali orang, ya dua orang aja kecuali. Yang mana yang paling dekat? Katanya yang paling dekat adalah istrinya, kemudian walinya, baru anaknya yang kecil, baru kedua orang tuanya, bukannya amahnya, ya budak perempuannya, kemudian istrinya, kemudian walinya. Wali ini yang bantu di rumah tanpa biaya, kalau bilang budaknya, baru anak kecilnya, baru kedua orang tuanya. Penekanannya di dalam fikih syariah seperti itu. Kalau tak ada cuma untuk istrinya doang, itu istrinya ada. Untuk dirinya dan istrinya doang, cukupnya. Itu juga dikeluarkan. Yang lain tidak wajib untuknya mengeluarkannya karena tidak mampuannya. Wa yahrum takhiruha an yaumil 'id, dan haram melambatkan puasa zakat fitrahnya dari hari Id. Dari hari Id haram dia melambatkannya sampai tenggelam matahari di hari Id. Dan tenggelam matahari belum dibuat juga haram. Dosanya kalau tanpa udzur. Kalau ada udurnya salah satunya nggak ada penerimanya. Si Amir nggak dapetin orang yang menerima, ada yang mau menerima zakat. Akhirnya telah pengeluarannya. Apa dia? Nggak dapat dosa aja. Tapi tetap harus dikeluarkan secara pelan-pelan, walaupun setelah hari Idnya. Azma wa sharat wa dharan. Wa in aswaraha, kalau dia melampaukannya mengeluarkan zakat fitrahnya azma, maka dia berdosa. Wa sharat wa dharan, dan menjadi zakat fitrahnya itu sebagai doa, bayar ganti daripada utangnya yang tidak dikeluarkan di harinya, di hari wajibnya tadi, dari mulai malam ini karena tenggelam matahari sampai tenggelamnya hari ini. Jika keluar juga dosa dia menahan daripada zakat fitrahnya tersebut tanpa udzur. Kalau ada udzurnya maka tidak mendapatkan dosa, tapi tetap dia harus mengeluarkan uangnya. Wala fitrata 'ala muhsin, dan tidak ada kewajiban fitrah, zakat fitrah atas orang yang muhsin, yang tidak mampu.
malam ini sampai hari ini nggak ada dia punya apa-apa. Hanya pakaian yang doang yang melekat di dalam dirinya. Kalau ada berlebihan pakaian, harus dijual. Harus dijual kelebihan pakaiannya. Atau pakaiannya mahal, dia bisa pakai pakaian yang murah. Ya, atau yang sederhana, yang pantas buat dia. Maka dijual pakaian yang mahal supaya kata fitrahnya yang pertama. Begitu juga rumah. Lebih lagi kalau pakaian yang dijual pertama, apalagi punya rumah kendaraan mewah. Pada saat malam Id dan hari Id dia masih punya itu barang mewah itu, wajib dijualnya dan dia ganti dengan pakaian yang layak, rumah yang layak, kendaraan yang layak untuknya. Kalau tadi kendaraan, rumah, dan pakaian itu berlebihan, bisa untuk mengeluarkan zakat fitrahnya atau denda orang yang ditanggung fitrahnya olehnya. Waman daya itu saja dinamakan dia tidak mampu apabila dia tidak punya apa, tidak punya di malam Id dan di hari Id. Malam Id tidak punya, di hari Id tidak punya. Tidak mampu sama sekali. Dan ada hanya pakaian di dalam dirinya dan makanan yang cukup untuk hari dan malam Id. Ada makanan untuk hanya memenuhi malam Id dan hari Id saja. Maka itu dinamakan dia tidak mampu. Awalnya diberi nama yakfihi lailatul Id wa yawmah. Atau dia mendapatkan yang ada makanan sekadar untuk hari dan malam Idnya saja. Yang tadi sama sekali tidak punya. Yang kedua dia punya, tapi hanya untuk menutupi malam Id dan hari Id saja. Maka dia dinamakan muhsin, orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi jarang-jarang, karena kebanyakan orang tadi ini nggak mampu. Ketika malam Id kok kurang banyak banget, wah segalanya ada. Jadi wajib dikeluarin. Walaupun tadi ini nggak mampu, walaupun tadi ini berhak menerima. Tapi pada saat itu dia mampu, pada saat dia punya kelebihan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka nyaris zakat fitrah itu nggak ada yang nggak bisa mengeluarkannya kecuali dari tanggung orang-orang yang ditanggung jawab, tanggung dalam tanggungan jawab dia, di dalam tanggungannya dia. Allah yaqdiru ma yaqdiru lailatul Id wa yawmah. Atau yang tidak didapati kecuali yang mencukupinya hanya malam Id dan harinya saja. Wala yajibu baik maskanihi, wajib menjual tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya hanya layak untuk dia, tapi kalau berlebihan kadarnya dan kalau kita bilang bisa digunakan sebagian untuk menutupi zakatnya, sebagian untuk membeli tempat tinggal yang layak untuk dia, wajib dijual yang berlebihan itu. Ini dibilang oleh kita mukhtasar ringkasnya, tidak boleh, tidak wajib dijual daripada rumahnya. Dengan apa? Dengan syarat rumahnya tidak berlebihan, rumahnya tidak mewah. Kalau rumahnya berlebihan, rumahnya mewah, wajib dijual rumahnya dan diganti dengan rumah yang layak untuk dirinya. Itunya. Daripada kata utang lah. Kalau nggak mau, karena wajib ya. Ketika dia wajib, rumahnya mewah, tidak punya, wajib utang dia. Wajib dia mencari tangan kalau dia mau jual rumahnya. Dia wajib membayarnya, tetap kewajibannya itu wajib dia mengeluarkan walaupun bayar utang nanti. Nggak mampu di malamnya, di hari ini, nggak mampu di hari ini, perjuangnya. Terus begitu hanya tanggung jawab dia dalam tabungannya dia, karena dia nggak menjual rumahnya. Padahal diwajibkan dia menjual rumahnya dan diganti dengan rumah yang layak dan pantas untuknya saja, yang berlebihan, yang bermewah-mewahan tadi. Wahai yang dari ini dan budak yang diperlukan untuknya, wajib. Tapi kembali lagi tadi sama seperti rumah. Kalau dia berlebihan budak, wajib jual budak yang berlebihan dan diganti budak yang cukup untuk dia, pantas untuk dia, layak untuk dia. Maka di dalam salah satu dikatakan malaukan nafisai ini emas dan berkhadim mungkin kita rumah
ويمكن إخراج الزكاة من التفاوت بينهما بعد البيع لازم بينهما. Kalau harga itu rumah mewah, harganya tinggi, wajib dijual rumah itu gudang untuk menutupinya dan diganti dengan yang pantas dan layak saja untuk dirinya. Walayah baik masakan ini wajib dijaga pilih dan wajib menjual daripada tidak wajib menjual daripada rumahnya. Wajib dijaga pilih dan membantu yang diperlukan, yang membantu yang diperlukan untuknya. Yang untuk merawat orang tuanya, membersihkan rumahnya, perlukan. Tapi apa? Udah mahal-mahal kan dan habis. Udah biasa-biasa aja harganya. Pantas saja dipakai. Nggak boleh dijual. Tapi kalau berlebihan, harganya mahal, wajib dijual. Wahia sa'un. Zakat fitrah hanya 1 sa'. Makanya saya bilang tadi nyaris hampir nggak bisa bilang nggak mampu. Orang sekarang 1 sa' 2,75 gram liter ya, 2,75 kilogram bukan liter, 2,75 kilogram. Mau hati-hati ya 3 kilo. Kalau di sini apa? Maslahatnya buat orang fakir apa? 3 kilo bukan 27,5. Kalau kemarin tuh maslahatnya kecilin harga emas dengan harga perak, mana yang lebih rendah. Yang lebih rendah dipakai supaya keluar cepat zakatnya. Kalau zakat fitrah digedein, jangan dikecilin. 3 liter ngeluarnya, jangan 2,75, pas banget hitungannya 2,7,5 liter. Pelit banget dia. Lebihin 3 kilo. Kalau sekarang hitungannya, karena dulu pakai kail, pakai takaran liter. Itu yang mu'tamad, itu yang paling kuat karena yang diambil adalah di zamannya Rasulullah kail, bukan wazan, bukan timbangan. Kalau kilogram timbang, kalau takaran liter. Kita juga pakai literan orang-orang dulu. Wala yujzihu illa min ghalibi gutil balad, dan tidak mencukupinya zakat fitrah tersebut kecuali dari makanan rata-rata orang negerinya, wilayahnya. Makannya beras, makannya beras yang mahal. Lihat, kalau lebih banyak yang pemakaian bulannya dengan beras yang mahal, maka wajib mengeluarkan yang mahal. Kalau enggak, ya kadang-kadang yang mahal, kadang-kadang beras biasa, kadang-kadang beras yang menengah. Nah itu diambil yang pertengahan, beras yang tengah-tengah harganya. Tapi kalau dia banyak pemakaiannya dengan beras yang mahal, wajib mengeluarkan yang mahal, nggak boleh yang rendah. Tapi kalau dia kadang-kadang nggak sering-sering banyak pakai yang murah berasnya, maka dia mengeluarkannya yang pertengahan. Wajibnya dia mengeluarkan yang pertengahan, nggak boleh yang ready, nggak boleh yang paling rendah, nggak boleh. Harus diambil yang pertengahan. Kecuali dia setiap makannya pakai beras yang murah. Nah itu nggak apa-apa dia mengeluarkan beras yang murah. Tapi kalau pernah dia makan dengan makanan dengan beras yang pertengahan, wajib dia mengeluarkan dengan yang pertengahan. Yang mahal hanya kalau dia lebih banyak penggunaannya. Ya, dengan beras yang mahal maka wajib dia mengeluarkan beras yang mahal karena kebanyakan dia pakai beras tersebut selama 1 tahun penggunaan beras yang mahal tadi. Wala yujzi illa min ghalibi gutil baladi, dan tidak mencukupinya, tidak dia dianggap cukup kecuali dengan bahan pokok yang rata-rata dipakai oleh negerinya. Nggak boleh ganti yang lain kecuali yang mahal. Misalkan beras dengan gandum lebih mahal boleh. Tapi beras dibayar dengan jagung ya, yang lebih murah apa? Sagu. Nggak boleh. Beras lebih mahal. Tapi kalau yang lebih mahal boleh. Kalau lebih murah nggak boleh. Harus dengan zakat fitrahnya harus dengan beras, bukan dengan duit.
duit boleh untuk mewakilkan si amil membelikan beras. Sekalian niatin boleh juga. Menyerahkan duit, bilangnya kalau di madhab kita Imam Syafi'i. Beda di madhab yang lain Abu Hanifah, walaupun pendapat di Abu Hanifah mengeluarkan duit pun dengan pendapat yang lemah di dalamnya. Dalam pendapat Abu Hanifah mengeluarkan uang untuk zakat fitrah itu pendapat lemah di madhabnya Abu Hanifah. Nah, ini boleh kata ulama nyerahin duit untuk apa? Si amil belikan beras dan langsung kita wakilkan dia untuk niatin sebagai zakat fitrahnya. Boleh. Sebenarnya apa? Cara aja, teknisnya aja. Boleh ente nyerahin duit, tapi nggak boleh bilang ini zakat fitrah saya, nggak boleh. Dalam madhab Imam Syafi'i nggak sah. Mau ngapain ada zakat mal kalau dipakai zakat fitrah pakai zakat duit juga? Kan ada zakat mal sudah cukup. Ada zakat harta yang mengeluarkannya dengan duit. Zakat fitrah jangan duit lagi, harus yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Boleh syair, boleh bur, boleh rus, boleh tepung, boleh gandum, boleh beras, boleh durah, boleh biji-bijian yang menjadi makanan pokok di satu negara dan kebanyakan itu dimakan di negerinya. Kalau nggak kebanyakan dimakan nggak boleh. Di Papua apaan Papua makannya? Sagu boleh. Kalau kita di Betawi beras dah. Nggak ada yang makan tepung kayaknya orang gini. Beras. Tadi jadi mengeluarkan zakat duit untuk beli beras, bukan apa? Untuk membayar zakat fitrah, bukan, nggak boleh. Kalau aku niat duit ini untuk zakat fitrah nggak boleh, nggak sah. Mananya nggak boleh, nggak sah zakat fitrahnya. Tapi dia serahkan kepada amil, kepada wakilnya, kepada orang untuk belikan nih. Duit ini belikan beras untuk zakat fitrah saya dan saya wakilkan engkau untuk niatnya. Boleh kata ulama. Niatin aja deh. Nah, ini zakat fitrah si fulan lillahi ta'ala. Ini zakat fitrah si fulan lillahi ta'ala. Kalau kita hadhihi zakatu fitrati wa fitratu man wajabat alayya nafaqatuhu. Ini zakat fitrah saya dan fitrah-fitrah orang-orang yang jadi tanggungan saya. Boleh disebutkan, boleh tidak. Afdolnya disebutin nama-namanya, afdolnya. Afdolnya disebutin. Ibunya, bapaknya, anaknya, khadimnya. Disebutin namanya afdolnya. Tapi kalau dia bilang begitu aja, ini zakat fitrah saya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya di dalam mengeluarkan zakat fitrahnya, cukup. Itu dalam bahasa lisan. Dalam bahasa hati itu yang wajibnya, yang lisannya sunnah. Ingat, niat itu semuanya sunnah di lisan. Yang wajibnya di hati. Kalau kita mau nyerahin tadi kepada anak yang sudah dewasa, harus dipisahin dulu. Jangan digabung berasnya. Jangan digabung berasnya, tapi pisahin dulu 3 kilo tadi, pisahin, serahin ke dia. Kalaupun dia mewakilkan kita untuk meniatkan, ya pisahin. Anak yang sudah dewasa tadi, yang sudah bisa bekerja sendiri, pisahin. Kalau kita mengeluarkan zakatnya juga, pisahin dulu dia. Nanti kita niatin tersendiri dia. Ini niat zakat fitrah anak saya si fulan. Zakat fitrah anak saya si fulan yang dewasa tadi. Kalau yang kecil masuk dalam, aku niat zakat ini sebagai zakat fitrahku dan fitrah-fitrah orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Udah masuk ke semuanya. Anak kecil, khadimnya kita, istrinya kita, ayahnya kita, ibunya kita. Masuk di dalam situ. Tapi kalau kita mau lebih afdal lagi sebutin. Istri saya si fulan, banyak juga. Istrinya kebanyakan maksudnya. Boleh disebutkan nama-namanya. Anaknya disebutin juga nama-namanya boleh, afdalnya. Ini jam 10. Udah habis waktunya juga. Babnya juga udah habis. Jadi zakat fitrah yang harus diingat masalah yang berkaitan dengan duit, karena banyak sekali kita udah keranjingan ini, dan ulama-ulama kita udah mulai gampang-gampangin urusan.
Nggak sah di dalam madhab kita, keras Imam Syafi'i, nggak sah kita mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Hanya boleh menyerahkan duit tersebut untuk dibelikan beras dan diwakilkan kepada si pembeli beras untuk mengeluarkan zakat fitrah yang mengeluarkan duit tadi. Boleh. Hanya teknis saja sebenarnya. Kalau kita tahu teknisnya ya udah selesai. Jangan kita main merubah hukum. Kalau kita merubah hukum kan bahaya. Udah ada zakat duit, udah ada di dalam zakat mal pembahasannya. Dalam zakat harta, zakat bisnis, dalam zakat rikas, zakat ma'din, zakat muasyirat, zakat hayawan, na'am. Itu semuanya harta. Bisa diganti dengan duit. Zakat fitrah nggak bisa. Harus yang sesuai dengan nas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bur, gandum, kemudian silit. Silit ini tepung mungkin ya. Kemudian syair, sagu atau tepung juga, sejenis sagu dan tepung. Burah, ruz, hamus, kacang-kacangan, kacang hijau atau kacang hamus, bahasa kita seperti kacang-kacangan. Kemudian adas, mash, ful, agit, tamr, zabib, laban, jubun. Itu yang nas di dalam hadisnya Rasulullah SAW untuk kita keluarkan zakatnya. Gak bisa diganti dengan yang lain. Maknanya yang lain adalah uang. Uang hanya sebagai wasilah saja untuk membelinya. Itu yang harus diperhatikan. Dan ingat, niatnya juga. Niatnya yang dewasa harus dipisah. Harus yang udah dewasa, anak-anak kita harus dipisah. Kalau istri tidak. Istri tanggung jawab kita yang niatin langsung. Begitu juga budak perempuan atau khadim kita. Itu kita yang niatin, anak kecil, orang tua kita dari ayah kita dan ibu kita. Boleh kita langsung. Tapi anak kita yang dewasa, biarkan dia meniatkannya sendiri atau dia wakilkan kepada kita di dalam niatnya. Sa'un wa sa'u arba'atu amdad. 1 sa' 4 mud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudnya Nabi SAW, hitungannya tadi 2,75 gram. 2,75 kilogram. 2,75 kilogram beras. Ya, kurang lebih 3 liter lah. Wal muddu ritlun wa thuluthun, katanya. Dan 1 mud, hitungan Baghdad, 1 liter sepertiga. Wala yujzi'u illa al-kail. Dan tidak cukup dengan timbangan, harus dengan takaran, katanya. Wala yujzi illa min ghalibi qutil balad, dan tidak cukup kecuali dengan makanan pokok yang dimakan di negerinya. Nah, di wilayahnya. Di wilayahnya menjadi makanan pokoknya itu yang dikeluarkan. Tadi ingat, yang mahal itu lebih afdal. Yang pertengahan kalau bercampur makanannya selama 1 tahun, ada yang murah, ada yang mahal, itu yang pertengahan diambil. Kalau yang murah, kalau sepanjang tahun kita makannya dengan yang murah saja. Boleh keluarkan yang murah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.